Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ketika orang-orang membawa anak-anak kecil supaya diberkati Yesus, para murid melihatnya sebagai gangguan. Ya, meskipun orang Yahudi memandang anak-anak sangat bernilai dan harus dilindungi, tetapi mereka itu dianggap sebagai golongan dengan status rendah, yang menurut para murid tidak seharusnya menyita waktu Tuhan Yesus yang begitu sibuk. Inilah yang membuat para murid melarang anak-anak itu datang. Mereka mengira bahwa anak-anak seharusnya mendapat tempat yang jauh dari seorang yang sangat penting seperti Yesus. Tetapi para murid itu justru ditegur oleh Yesus. Bukan hanya ditegur, bahkan Yesus mengatakan bahwa anak-anak kecil itu adalah gambaran dari orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga. Biarlah perikop Injil hari ini mengingatkan kita untuk melihat anak-anak kecil sebagai harta yang berharga di mata Tuhan. Mereka berharga bukan hanya karena mereka adalah penerus. Mereka berharga bukan hanya karena potensi yang mereka miliki yang berguna untuk perkembangan gereja di masa yang akan datang. Mereka itu berharga terutama karena mereka lemah, karena mereka bergantung, tidak mampu memberikan kontribusi apa-apa, polos, jujur, dan tidak tahu banyak hal. Anak-anak menjadi contoh yang sangat indah untuk belas kasihan Tuhan bagi gerejanya. Gereja itu sebenarnya lemah, sangat bergantung kepada Yesus. Gereja itu sebenarnya tidak mampu memberikan kontribusi apa-apa. Begitu terbatas di dalam pengetahuan dan begitu terbatas dalam kemampuan. Namun, Tuhan mengasihi kita justru karena kita lemah. Ada banyak anak yang tidak diberi perhatian yang cukup oleh kedua orang tuanya. Betul, mungkin kamu, para orang tua, memberi mereka uang. Atau sebagai mama, Anda membayar seorang babysitter untuk menjaga dan memperhatikan anakmu. Tetapi babysitter bukanlah mama. Babysitter tidak dapat berperan sebagai bapa. Tetapi anak-anak membutuhkan perhatian dari papa dan mamanya. Yesus memberikan perhatian yang cukup pada anak-anak. Meskipun Yesus sangat sibuk sekali, maka jangan sampai karena alasan sibuk, kamu para orang tua tidak lagi membawa mereka pada Yesus. Tidak lagi bercerita tentang Yesus kepada anak-anakmu. Jangan karena alasan sibuk,
kamu tidak lagi mendoakan mereka menjelang tidur. Apabila dari masa kecilnya anak tidak pernah dilatih dan diajarkan dan dituntun untuk didoakan oleh kedua orang tuanya, maka Anda bisa bayangkan, sebelum mereka tidur, anak itu bisa merasakan hal yang buruk dalam pikirannya, dan itu bisa terbawa dalam mimpinya. Maka di saat dia bangun, dia akan hidup dengan hal-hal yang buruk dalam pikirannya. Kalau anak-anak mendapat perhatian yang cukup, saya percaya kita akan memiliki generasi yang kuat di dalam hidup ini.